Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah. Hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendesa. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah. Hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendesa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuh wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad صاحب البشرى صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعالمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمر وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح ya Razak, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alimil ulama, kepada para kiai, kepada para asatid, kepada para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada para habaib yang hadir pada malam hari ini. Ada guru kita yang baru saja menyampaikan tausiah dan salawatnya, Ki Haji Asep Yamin Akarsah ataupun yang dikenal dengan Aang Wabari. Begitu pula daripada qari kita Ki Haji Zainal, dan serta para ulama, para kiai, para asatidz yang lain yang ada di panggung ini, yang mana mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para asatidz, para ajengan, para tokoh masyarakat, para habaib kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah menangkan langkah perjuangan dakwahnya. Bersama-sama angkatkan tangan kita doakan daripada imam besar kita Sayyidul Walid Al-Mujahid Kabir Al-Habibana Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau perjuangannya dimenangkan oleh Allah, musuh-musuhnya dihancurkan oleh Allah. Juga alhamdulillah kita doakan daripada Habibana Bahar bin Ali bin Smith yang insyaallah sebentar lagi akan bebas berkumpul bersama kita. Amin ya Rabbal. Dan juga salam penghormatan saya berikan kepada seluruhnya, wabil khusus daripada panitia penyelenggara dari formasi pada acara pada malam hari ini, dan juga seluruh kepada para organisasi ataupun para forum yang hadir pada malam hari ini. Begitu pula salam penghormatan saya berikan terkhususnya kepada para jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir berkumpul pada malam hari ini, yang duduk bersama pada tempat ini pada malam hari yang mulia, pada tempat yang mulia, yang dari ba'dal isya berkumpul bersama-sama kita beristighfar kepada Allah.
Yang dari ba'dal isya kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Nabi, seluruhnya angkatkan tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keberkahannya kita berkumpul pada malam hari ini, dengan keagungannya kita berkumpul pada tempat ini, dengan salawat yang selalu kita lantunkan, dengan istighfar yang selalu kita ucapkan. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Allah luaskan rezekinya. Allah berkahkan rezekinya. Yang belum bertemu jodoh, mudah-mudahan Allah cepatkan bertemu jodoh yang saleh dan salehah. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di akhir hayat hidup kita Allah jadikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara, ini sudah hampir jam 12 malam. Betul ya, jam 12 malam ini. Kemarin saya buat acara nggak boleh sampai jam 11 malam lebih. Di Bogor saya buat acara nggak boleh sampai jam 11 malam lebih. Jam 11 kudu stop acaranya. Ini kalau di Ciamis saya mau tanya, Ciamis nih, ini Ciamis daerah mana ini namanya? Ciamis kan? Oh, Banjarsari, bukan Ciamis namanya. Banjarsari masuknya ke Ciamis kan? Oh, Kabupaten Ciamis, enggak lah sarwa KB Ciamis ya lah. Orang Ciamis saya mau tanya, sampai subuh siap, sampai jam 2 siap. Kalau Allah turunkan hujan, siap hujan-hujanan, siap malam-malaman. Betul. Angkatkan tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul akbar. Dialah Allah yang maha besar. Maha besar atas segalanya yang Allah ciptakan di alam muka bumi ini. Dialah Allah yang maha mengetahui. Mengetahui atas segala yang tidak diketahui oleh makhluk. Mengetahui atas segala yang diciptakan. Dialah Allah yang maha kaya. Maka yang kaya kecuali Allah itu miskin. Dialah Allah yang maha berkuasa, yang maha perkasa di langit dan di bumi. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, itu lemah, tiada daya. Dialah Allah yang memberikan kepada kita anugerah nikmat. Nikmatul Islam, nikmat yang baik, nikmat yang mulia, yaitu nikmatul iman. Nikmat yang agung, yaitu nikmatul ihsan. Sehingga pada malam hari yang mulia dan berbahagia ini, kita berkumpul bersama di dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman dan Islam tersebut Allah pertahankan di dalam hidup kita, sehingga kita meninggal di dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nikmat yang baik yaitu nikmatul Islam, nikmat yang mulia, nikmatul Islam, nikmatul iman. Tapi dibalik daripada perkara tersebut, saudara, Allah menjadikan sebuah wasilah, yang mana wasilah ini adalah sebesar-besarnya wasilah, seagung-agungnya wasilah, yang mana wasilah tersebut berupa daripada nikmat pada kita. Nikmat ini yang Allah berikan kepada kita, huwal a'zamun ni'mah. Ini adalah sebesar-besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seagung-agungnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmatul Islam. Nikmat tersebut lebih agung daripada nikmatul iman. Nikmat tersebut lebih mulia daripada nikmatul ihsan. Hadza ni'mah, ini nikmat yang menjadikan kita mendapatkan daripada nikmatul Islam. Ini nikmat yang menjadikan kita mendapatkan nikmatul iman. Nikmat ini yang menjadikan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat tersebut? Yaitu nikmat dijadikan oleh Allah sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad
Nikmat ini yang saya katakan tadi, kalian dimuliakan oleh Allah karena nikmat ini. Kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena harta, pangkat, derajat yang kalian miliki. Kalian punya pangkat, itu tidak membuat kalian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian punya derajat, itu tidak akan membuat kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian punya harta, itu tidak akan membuat kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian dimuliakan oleh Allah bisabab man ta'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam akramahu Allah fi dunya wal akhirah. Apapun yang berta'allaq, berikat kepada Nabi, bersandang kepada baginda Nabi, terikatlah dia kepada baginda Nabi, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhiratnya, saudara. Apapun perkaranya, apapun ceritanya, terkaitlah dia kepada baginda Nabi, bersandanglah dia kepada baginda Nabi, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saudara ada sebuah perkara yang selalu ini kita lewati, ini perkara selalu kita lalui, ini perkara selalu kita jalani, ini perkara datang perkara tersebut pada hari ini kita berkumpul pada tempat ini. Dijelaskan di dalam sebuah kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Khawashi Syarwani adalah kalangan daripada Al-Imam Ahmad Asyarwani. Kitab tersebut diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj, karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kitab Tuhfatul Muhtaj diambil adalah sebuah syarah daripada kitab Minhajut Talibin, karangan daripada Al-Imam Nawawi. Di dalam kitab Khawashi Syarwani menerangkan dan menjelaskan, inna afdalal layali lailatul itsnain thumma lailatul qadar thumma lailatul mi'raj wa akhirahu lailatul jumu'ah. Malam yang paling mulia, malam yang paling agung, yang pertama ada malam Senin, yang kedua ada malam Lailatul Qadar, yang ketiga ada malam Isra wal Mi'raj, dan di akhir yang keempat itu ada malam Jumat. Maka Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah, ataupun yang biasa dikenal dengan Abu Ya Maliki, beliau mengutip sebuah syair yang mana syair tersebut diciptakan oleh Sayyid Iman Qutubi, yang mana Sayyid Iman Qutubi berucap di dalam syairnya, ya Lailatul Itsnaini madza safahat, wahai malam Senin, apa yang menyapamu, apa yang membuatmu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar kita tahu adalah malam yang mendapatkan sebuah julukan, yaitu khairu min alfi syahrin. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih baik daripada malam Isra wal Mi'raj. Sedangkan pada malam tersebut adalah malam yang mana pada malam itu perjumpaan, terjadinya sebuah perjumpaan, terjadinya sebuah pertemuan bainal khaliq bainal abad, antara seorang khaliq dengan seorang makhluk, antara seorang Rabb dengan seorang abad, antara seorang Allah Rabbul Jalalah dengan sallallahu alaihi wasallam. Perjumpaan antara Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjumpaan, saudara, ada juga sebuah menjadikan sebuah perjumpaan yang tiada tara kemuliaannya, perjumpaan yang tiada banding daripada kemuliaannya. Ini malam Isra wal Mi'raj, perjumpaan antara baginda Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada perjumpaan ini ada sebuah pembelajaran, saudara. Di saat tersebut juga di lain waktu, di lain cerita, ada seorang nabi yang bernama Nabi Allah Musa alaihi salam, mendapatkan julukan kalam Allah, yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa meminta kepada Allah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa hendak berjumpa dengan Allah. Daiklah diperintahkan oleh Allah untuk datang ke Bukit Tursina. Sehendaknya dia masuk ke dalam Bukit Tursina, Allah memerintahkan kepada Musa, ya Musa ihlana alakin makan tahur. Wahai Musa, lepaskan sandalmu. Ini adalah tempat yang suci. Maka di saat Nabi Musa melepaskan sandalnya, naik ke Bukit Tursina, di saat hendak melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan terlebih dahulu daripada nurnya Allah, cahayanya Allah, dalam sebuah gunung tersebut seketika hancur, tak kuat menahan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa melihat daripada nurnya Allah, Nabi Musa tersungkur pingsan karena tak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala.
Tapi pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya katakan kepada kalian, perkara daripada Isra wal Mi'raj kemuliaannya dikalahkan dengan sebuah malam, yakni malam Senin, saudara. Dilanjutkan dalam syairnya, wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih semerbak daripada malam Jumat? Sedangkan malam Jumat adalah sayyidul ayyam, pimpinan daripada setiap hari. Maka dijelaskan saudara setelah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diikatkan dalam sebuah syair. Beliau kembali menjawab daripada syairnya sendiri, menjawab daripada pertanyaannya sendiri. Beliau mengatakan dan beliau menjelaskan, sesungguhnya tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Jumat kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya salat, tidak akan ada yang namanya zakat, tidak akan ada yang namanya saum Ramadan, tidak akan ada yang namanya haji ataupun umrah, tidak akan ada yang namanya yaumul Idul Fitri ataupun yaumul Idul Adha kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya surga beserta nikmatnya ataupun neraka beserta azabnya kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada saya dengan kalian kalau bukan karena malam Senin. Kenapa? Karena di malam Senin adalah malam di mana pada malam tersebut dilahirkan makhluk yang paling mulia, dilahirkan makhluk yang paling agung, yakni lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saudara, sebuah hari saja itu dimuliakan oleh Allah. Dikarenakan hari tersebut terikatnya bersandang kepada baginda Nabi, terikatnya dengan baginda Nabi. Hari tersebut mulia, agung, lebih agung daripada hari-hari yang lain karena adalah hari lahirnya Nabi. Terikat dengan hari lahirnya Nabi, saudara. Terikat dengan hari lahirnya Nabi, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Bidayah wal Inayah. Ada seorang sahabat yang bermimpi melihat Abu Lahab yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Lahab, kita tahu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qala Allah taala tabat yada Abi Lahab wa tab. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan sebuah nama Abu Lahab, mengazab Abu Lahab, melaknat Abu Lahab, mengabadikan diri Abu Lahab di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sebab menolak ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi. Bukan hanya menolak, saudara, memfitnah, mencaci, menghinakan daripada diri baginda Nabi. Orang yang memuliakan baginda Nabi akan Allah muliakan orang tersebut. Orang yang menghinakan baginda Nabi, Allah pun akan menghinakan daripada makhluk tersebut. Allah masukkan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang sahabat melihat Abu Lahab. Suatu hari datang, itu adabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini orang sahabat melihat Abu Lahab meminum air yang mana air tersebut dikeluarkan oleh Allah melalui salah-salah jari jemarinya. Air tersebut berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala, diminum oleh Abu Lahab untuk menghilangkan dahaga haus yang dimilikinya. Ini sahabat bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, ma fa'alta inda hayati?" Wahai Abu Lahab, apa amalanmu, apa perbuatanmu sehingga engkau yang dilaknat oleh Allah saja mendapatkan karunia nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apa karena engkau keluarganya Nabi? Dikatakan oleh Abu Lahab, saudara, dulu ketika aku hidup, di saat tersebut aku sedang berjalan menuju pulang ke rumahku. Di dalam perjalanan ada seorang budak yang menghampir kepadaku. Budak tersebut mendekatkan diri kepadaku, berlari dengan raut wajah yang bergembira, berlari kepadaku dengan raut wajah yang berbahagia. Ini budak mengabarkan kepadaku dengan sebuah kabar gembira, yakni dengan kelahirannya Muhammad bin Abdullah. Aku mendengar kabar yang dibawa oleh budak tersebut. Itu budak bernama Thuwaibah. Aku mendengarnya, hatiku bergetar bergembira. Hatiku bergembira dengan kelahirannya Muhammad.
Karena rasa gembiraku, aku merdekakan Thuwaibah. Aku berikan makanan dan minuman kepada siapapun orang yang aku temui di jalan menuju pulang ke rumah. Karena perkara tersebutlah Allah memberikan rahmat kepadaku. Karena aku senang dengan kelahirannya Muhammad, Allah memberikan maghfirah, Allah ringankan azabku di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bayangkan saudara, ini Abu Lahab, dia tidak beriman kepada Allah. Orang kafir menghina Nabi, saudara, mencaci maki Nabi. Dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena satu kali senang dengan kelahirannya baginda Nabi, satu kali berbahagia dengan hari kelahirannya Nabi, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini orang bukan setiap kali, saudara, bukan juga setiap hari, tapi hanya satu kali seumur hidupnya dia senang dengan kelahirannya baginda Nabi, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kalian yang berkumpul pada malam hari ini, yang duduk bersama pada malam hari ini, yang dari tadi kalian lisan kalian tidak pernah kering, selalu basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi? Lantas bagaimana dengan kalian yang di dalam hati kalian terukir nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lantas bagaimana dengan kalian yang pada malam hari ini, pada bulan ini, kalian bukan hanya senang, bukan hanya bergembira, tapi kalian agungkan hari kelahiran Nabi, kalian besarkan hari kelahiran Nabi, kalian muliakan hari kelahiran Nabi, kalian agungkan diri baginda Nabi. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini, Allah jadikan sebagai sabab dan musabab wasilah kita dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya Nabi adalah Sayyidul Anbiya, Imamul Mursalin wa Khatamul Nabiyyin. Kita punya Nabi adalah pemimpinnya para nabi, imamnya para rasul, dan penutup bagi para nabi, penutup bagi para rasul. Derajat kemuliaannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas lebih mulia daripada derajat-derajat makhluk yang lainnya, saudara. Bahkan ada seorang nabi, yakni Nabi Allah Adam alaihi salam. Beliau melakukan sebuah kesalahan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan ke alam muka bumi ini, 450 tahun bertaubat kepada Allah. Taubatnya tak kunjung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ini Nabi Adam ke kota Makkah. Beliau berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang berbeda dengan doa-doa yang lainnya. Beliau berkata, ya Rabb, bihaqqi Muhammad ighfir dhunubi. Wahai Allah, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, dengan keagungannya Muhammad, ighfir dhunub, terimalah dosa-dosaku, ampunkanlah dosa-dosaku. Maka Allah berkata kepada Adam, ya Adam, limadza arafta Muhammad? Wahai Adam, bagaimana engkau tahu dengan yang namanya Muhammad? Bagaimana engkau kenal dengan yang namanya Muhammad? Sedangkan aku belum menciptakan daripada jasadnya. Bagaimana engkau tahu dengan yang namanya Muhammad? Dikatakan oleh Allah, dikatakan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, dulu ketika engkau meniupkan roh kepadaku, mataku terbuka, aku melihat di tiang-tiang surgamu sebuah kalimat, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebutlah aku memikirkan sepanjang umurku ini, sepanjang masa ini, aku memikirkan sebuah pemikiran, yakni tidak mungkin ada sebuah nama yang bersandang denganmu, yang berbarengan denganmu, nama yang terikat denganmu, kecuali nama ini adalah nama yang paling mulia, nama yang paling agung. Maka aku bertaubat dengan taubatnya, aku bertaubat dengan taubatan nasuha dengan namanya. Maka apa kata Allah? Wahai Adam, dosa-dosamu aku ampunkan seluruhnya. Saudara, taubatnya Nabi Adam saja diterima oleh Allah bisabab dengan keagungan dan kemuliaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula saudara, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah nada kullan nabiyyi bismihil mujarrad. Allah menyebutkan nama para nabi, Allah menyebutkan nama para rasul
di dalam Al-Quran bismihil mujarrad, hanya dengan namanya saja. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah menyebutkan nama Nabi Zakaria, Allah menyebutkan nama Nabi Yahya bismihil mujarrad, hanya dengan namanya saja. Dalam ayat yang lain pun Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Musa inni anallah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Adam kun anta wa zawjukal jannah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Nuh innahu laysa min ahlik. Allah menyebutkan nama para nabi, Allah menyebutkan nama para rasul di dalam Al-Quran bismihil mujarrad. Tapi ketika Allah sebutkan daripada nama baginda Nabi, saudara, Allah sebutkan dengan panggilan yang mulia, dengan panggilan yang agung, yakni wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya kulli azwajik, ya ayyuhar rasul, ataupun ada sebuah julukan ya ayyuhal mudaththir, ataupun ya ayyuhal muzammil. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Jadi saya tanya jawab yang kompak, nabi kita nabi yang mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Kalau nabi kita mulia, siap memuliakan nabi, siap mengagungkan nabi, siap membesarkan nabi. Betul. Takbir. Sallu ala nabi Muhammad. Saudara, tadi saya katakan, Anda yang memuliakan nabi, maka Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda hinakan nabi, Anda nistakan nabi, Allah akan menghinakan Anda, Allah akan menistakan Anda. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallahu fa innallahu khairul makirin. Kalian yang mencoba makar ke agamanya Allah, makar kepada Allah, Allah akan makar kepada kalian. Fa innallahu khairul makirin, karena Allah sebaik-baik pemberi makar. Saudara, ada sebuah kisah yang menjadikan pembelajaran untuk kita. Ada sebuah kisah yang menjadikan pembelajaran untuk kita. Ini kisah terjadi di kota Mongol, saudara. Ada seorang muslim yang telah murtad, menjadilah dia masuk ke dalam agama Nasrani. Di dalam agama Nasrani, ini orang bertahun-tahun beriman di dalam agama Nasrani. Menjadilah dia seorang rahib, menjadilah dia seorang pendeta. Ketika dia menjadi seorang pendeta, saudara, di dalam agama Nasrani itu ada yang namanya kristenisasi. Jadi perekrutan dalam sebuah agama. Tugasnya untuk merekrut orang masuk ke dalam agama daripada agama Nasrani tersebut. Ini orang, saudara, akhir datang ke sebuah tempat yang bernama Mongol, mengajak orang-orang Mongol untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Dikumpulkan dalam sebuah tempat, saudara, dikumpulkan dalam sebuah tempat di lapangan, dikumpulkan bersama-sama. Setelah dikumpulkan, saudara, ini orang menyampaikan tausiahnya, memulai daripada tausiahnya, memulai daripada kristenisasinya. Dia ajak orang untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Ketika dia menyampaikan daripada tausiahnya, dia selipkan sebuah perkataan yang menghinakan daripada derajat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selipkan, saudara, dia hinakan Nabi, dia caci maki Nabi, dia fitnah Nabi. Padahal dulunya dia beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menghina Nabi, saudara, ketika dia mencaci maki Nabi, ketika dia memfitnah baginda Nabi, saudara, di luar daripada kelompok tersebut ada satu ekor anjing. Ini anjing mendekat daripada pendeta tersebut. Ini anjing lari kepada ini pendeta. Dia cakar-cakar itu baju pendeta, saudara. Dia cakar-cakar itu baju pendeta sampai banyak yang robek. Dia tanya, ini anjing siapa? Dia tanya, ini pendeta bertanya kepada seluruh orang, anjing siapa ini? Tidak ada yang mengaku, tidak ada yang menjawab. Hadza kalbun junun, ini anjing-anjing gila.
Ikat ini anjing, diikatlah saudara ini anjing. Lehernya diikat. Setelah lehernya diikat di sebuah kelompok ini saudara, diikatlah di sebuah tiang. Dia dengan baju yang compang-camping, dengan baju yang robek-robek saudara. Dia ini melanjutkan daripada kristenisasinya. Dia lanjutkan daripada tausiahnya. Tapi dengan satu kalimat, tetap dengan kalimat penghinaan kepada baginda Nabi. Dengan sebuah kalimat menistakan baginda Nabi. Dengan sebuah kalimat yang memfitnah baginda Nabi saudara. Allah akan menghinakan siapapun orang yang menghinakan kekasihnya. Ketika ini orang saudara menghina terus baginda Nabi, mencaci maki baginda Nabi, memfitnah baginda Nabi. Ini anjing yang tadi lehernya diikat, Allah berikan kekuatan kepada ini anjing. Dia gigit leher, dia gigit daripada ikatan yang mengikat lehernya. Dia gigit ikatan tersebut saudara, sampai itu tali perlahan lepas. Ketika tali tersebut sudah lepas, ini anjing yang tadi dikatakan anjing gila, dia lari kepada itu pendeta. Dia loncat kepada itu pendeta, dia gerogoti lehernya sehingga kepala dengan jasadnya terputus saudara. Orang-orang bertanya, kenapa ini anjing sampai segitunya melakukan kejahatan sampai kekejaman kepada ini orang? Akhirnya dia bertanya, kenapa setiap anjing, setiap pendeta ini menghina nama Muhammad, ini anjing menggonggong-gonggong. Setiap pendeta ini menistakan nama Muhammad, ini anjing menggonggong di belakang, seakan dia tidak terima atas penghinaan tersebut. Orang Mongol tidak tahu, tidak kenal dengan yang namanya Muhammad. Dia datanglah ke kota Mekah, dia cari tahu dengan yang namanya Muhammad. Bertemu dengan sahabatnya Rasul, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dijelaskan kejadiannya, Sayyidina Abu Bakar menjelaskan bagaimana kasih sayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika mendengar daripada kemuliaan baginda Nabi, ketika mendengar keagungan baginda Nabi saudara, ini seluruh orang yang tadinya sudah masuk ke dalam agama Nasrani serentak seluruhnya mengucapkan kalimat syahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara, bayangkan ini ekor anjing saudara. Anjing dalam Islam itu haram najis hukumnya. Ini anjing tidak terima nama Nabi dihina. Ini anjing tidak terima nama Nabi dinistakan. Maka saya katakan kepada kalian, demi Allah saya lebih rela, lebih ridha Allah ciptakan diri saya menjadi seekor anjing, tapi menjaga kemuliaan Nabi, memuliakan baginda Nabi, daripada Allah ciptakan saya menjadi seorang manusia yang diam ketika nama Nabi dihina saudara. Takbir, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Ngapain sih sekarang ada yang bilang saudara, ngapain bela Nabi? Nabi kalau dihina dirinya Nabi nggak pernah marah. Nabi dicaci maki Nabi nggak pernah marah. Untuk apa kita bela Nabi? Nabi aja tidak pernah marah kalau dirinya dihina. Saudara, saya katakan Nabi ini adalah Nabi yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sangat baik dan kasih sayang kepada seluruh manusia, seluruh makhluk. Nabi berbahagia, Nabi kasih sayang kepada semuanya. Ada sebuah kejadian saudara, ada seorang Yahudi yang matanya buta. Ini Yahudi sudah tua saudara, berjalan kemana-mana menggunakan tongkat. Nabi selalu memberikan makanan kepada ini orang Yahudi. Setiap hari Nabi mengantarkan ini orang Yahudi pulang ke rumahnya. Setiap hari Nabi berikan makanan orang Yahudi ini, dijamunya makanan, diberikan makanan, diberikan minuman. Setiap Nabi melakukan perkara-perkara tersebut, ini orang Yahudi yang buta selalu menghina. Engkau tahu nggak dengan yang namanya Muhammad? Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu tukang sihir. Jangan engkau percaya dengan agamanya. Ini Nabi memberikan makanan karena ini orang Yahudi tidak bisa melihat, buta matanya. Dia hina baginda Nabi, padahal yang memberi makanan adalah Nabi. Ketika Nabi dihina secara langsung, apa Nabi marah? Apa Nabi marah kepada dia ini orang Yahudi? Tidak, saudara. Semakin sayang Nabi kepada ini orang Yahudi, diberikan makanan setiap hari. Setiap hari juga Nabi mendengar secara langsung penghinaan kepada dirinya. Nabi tidak marah. Ini orang bertanyalah kepada baginda Nabi, wahai pemuda, siapa engkau sesungguhnya? Begitu baik budi pekertimu, begitu bagus akhlakmu, begitu bagus daripada perangai wajahmu, begitu bagus daripada budi pekertimu. Siapa engkau sebenarnya? Dijawablah oleh baginda Nabi, aku Muhammad bin Abdullah yang selalu engkau hina, yang selalu engkau caci setiap hari.
Ini orang Yahudi kaget, saudara. Yang berikan makanan adalah orang yang dicaci setiap hari. Yang memberikan minuman adalah orang yang dicaci setiap hari. Ini orang berkata, sungguh dusta mereka yang berbicara tentangmu. Sungguh dusta mereka yang berbicara tentangmu. Engkau memiliki akhlak yang baik, engkau memiliki budi pekerti yang baik, engkau memiliki leluhur yang baik. Maka di saat inilah saksikan wahai Muhammad, aku beriman kepadamu, aku mengucapkan kalimat syahadat beriman kepada agamamu. Saudara, Nabi dihina, Nabi tidak marah. Nabi dicaci, Nabi tidak marah. Tapi ketika ada sebuah kejadian lain, yang mana kejadian tersebut ketika orang-orang Yahudi dalam sebuah kelompok kota mengkhianati sebuah perjanjian yang dibuat oleh Nabi. Perjanjian tersebut dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi memboikot mereka, tidak memberikan makanan dan minuman kepada mereka, saudara. Orang yang menghinakan daripada Al-Quran, Nabi berikan hukuman kepadanya. Di dalam perkara ini, saudara, Nabi kalau dihina dirinya, Nabi tidak pernah marah. Maka saya katakan kepada kalian, kalau kalian mau hina saya, mau caci saya, mau intimidasi, silahkan, mau penjara, silahkan. Saya tidak takut, saudara. Tapi satu syarat dari saya, jangan pernah engkau hina agama saya. Jangan pernah engkau hina Tuhan saya. Jangan pernah engkau hina datuk saya. Jangan pernah engkau hina syariat saya. Ketika kalian menghinakan agama saya, kalian caci agama saya, demi Allah, saya Reza akan membela agama sampai titik darah penghabisan, saudara. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bersimbah darah, tidak ada bayarannya untuk membela agama, walaupun nyawa jadi taruhannya, saudara. Takbir, takbir, takbir. Saya tanya jawab yang kompak, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela para ulama. Betul. Takbir. Prajurit pembela, bangkitlah, bangkitlah, angkat suaranya, satukan jiwa musuh, lawan dia untuk agama dan negara. Kematian, maju ayo maju, habisi, kami berjanji rela binasa, wahai pembela, berjuanglah tanpa lelah. Walau takkan mundur, takkan mundur. Wahai para pemudi-pemuda, tinggalkan Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari maju pantang menyerah, dalam menjadi saksi di sisi Allah adalah hari raya. Maju ya maju, habisi, kami berjanji rela binasa, wahai prajurit pembela Rasulullah. Walau harus akan mundur, akan mundur. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Maju, maju.
merdeka. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya jawab yang kompak. Kira-kira siap bela agama Islam? Siap bela? Nanti di penjara, nanti diintimidasi, nanti ditangkap, nanti dibantai. Kira-kira siap bela agama? Betul. Ditembak, ditembak, bakar cannon, balak kuda, di penjara. Betul. Saudara, ini kita lihatlah tragedi di zaman sekarang nih seperti ini. Orang yang menghina agama. Ini ada satu buya, saudara. Buya kufur namanya. Ini dia bilang, saudara, agama Islam adalah agama yang tidak sempurna. Buya siang tahu tanah. Masih menghina agama, saudara. Dia bilang begini, seluruh agama adalah agama yang sama. Agama semuanya sama, nggak ada beda-bedanya. Ternyata pas dilihat nih Buya pas menyampaikan, di kanannya ada Yakult, saudara. Sayangi ususmu, jangan diminum. Kalau begini mah Yakult yang ini jangan diminum, saudara. Kalau Yakult yang ini mah sayangi Islammu, bunuh Yakult tiap hari. Betul. Orang kayak begini bunuh apa jangan? Orang yang menyamakan seluruh agama itu sama, bunuh apa jangan? Orang kayak begini halal apa haram darahnya? Halal apa haram darahnya? Menghina agama wajib dibasmi, betul. Menghina Allah wajib dibasmi, betul. Ngapain basmi? Ngapain bela agama sih? Habib ceramah teriak-teriak mulu nih. Habib ceramahnya marah-marah mulu nih. Sampai ada yang ngomong begini, saudara. Bidkan Islam itu rahmatan lil alamin. Buat apa Habib ceramah teriak-teriak? Nabi kan nggak mengajarkannya. Nabi kan tidak memerintahkannya. Ngaji dulu loh, ngaji. Rahmatan lil alamin di sini berlaku baik kepada seluruhnya. Dan ingat, rahmatan lil alamin di sini, ingat ada toleransi dalam beragama. Toleransi beragama hanya sebatas lakum dinukum. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Umat Islam itu dilarang, nggak boleh menghina agama lain, betul. Begitu pula, ingat akbarul kabair, dosa yang paling besar. Yang pertama adalah uququl walidain. Yang pertama adalah syirku billah, syirik kepada Allah. Kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ketiga adalah firarun minaz zahfi, lari daripada sebuah peperangan. Kita tidak pernah menghina agama lain, maka haram hukumnya ketika kita mundur, ketika agama kita dihina, saudara. Betul, betul. Jadi batas toleransi adalah lakum dinukum waliyadi. Kalau misalkan semua agama disamakan, ini kayak kemarin bilang nih, ada satu kiai udah bau tanah juga, saudara. Sebelum dapat jabatan ngomong, umat Islam haram tidak boleh mengikuti Natal. Udah dapat jabatan, umat Islam boleh mengikuti Natal. Ini namanya moderasi beragama. Sampai kemarin kita ngelihat ada tukang hadroh nih, anak-anak hadroh. Lu anak-anak hadroh kan? Lu main di gereja. Anak-anak hadroh sekarang nyambutnya tola al-badru. Kalau anak-anak hadroh yang di video tuh, itu nyambut haleluya. Ini namanya adalah kolaborasi, bukan toleransi, betul. Kalau kayak begini sesat apa bukan? Sesat apa enggak? Kalau yang sesat wajib dibasmi, betul. Yang sesat wajib dibasmi, betul. Ini yang menghina agama, menyamakan agama, dijaga ketat, saudara. Kemarin kita lihat tuh Sukmawati, tahu Sukmawati loh? Tahu Sukmawati loh? Dia ngomong kemarin kan seluruh agama sama.
Terus azan disamakan dengan yang namanya gamelan. Katanya konde lebih bagus daripada yang namanya cadar. Syariat dihina, kacau apa tidak? Tapi nggak dipenjara, saudara. Bebas keluar. Ade Armando, Victor Leskoda, Denny Siregar, saudara. Hina agama, caci maki agama, hina ulama, diam aja nggak dipenjara, betul. Sedangkan yang membela para ulama, membela para habaib harus dibunuh di kilometer 50, saudara. Saya katakan kepada kalian, 6 pemuda dibantai, dibunuh hanya karena membela agama, maka dengan hal tersebut akan ada 1000 pemuda, akan ada 1000 pejuang yang terus membela agama tanpa takut mati, saudara. Takbir, takbir. 6 pemuda kita gantikan dengan 6.000 pemuda, betul. Pemuda-pemudi Ciamis kira-kira siap bela agama, siap bela agama. Ntar dibunuh, ntar dibantai, takut nggak? Sekarang ada habaib-habaib kita, beliau diintimidasi. Kita punya guru Al-Habib Muhammad Rizki bin Husain bin Syihab, beliau dipenjara, saudara, hanya karena melakukan kesalahan, yaitu pelanggaran protokol kesehatan. Betul, betul, betul. Ada yang korupsi, saudara, dana bansos 11 miliar. Yang satu ini Habib Rizik di penjaranya, dengar-dengar kasus kemarin sampai vonisnya 4 tahun. Sedangkan yang korupsi 11 miliar 2 tahun setengah, 4 tahun sama 2 tahun setengah. Adil apa kagak? Adil apa kagak? Mana katanya saya Pancasila. Kalau Anda Pancasila, tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Ini berubah, saudara. Bukan Indonesia lagi, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indochina. Giliran sama Cina sungkem dia, sama Cina cium tangan dia, tapi sama bangsa diinjak-injak sendiri, saudara. Na'udzubillahi min. Saya mau tanya, Ciamis cinta Indonesia, cinta Indonesia, cinta Pancasila. Kalau cinta sama Indonesia, saya tanya, siap bela keadilan, siap bela keadilan, siap tegakkan keadilan. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau Habib Rizik itu dibenci, saudara. Maka saya kurang suka bingung ya. Ingat, saya peringatkan kepada kalian yang membenci Habib Rizik. Kalian yang membenci para habaib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Hum itrati, khaliqa min tinati, fawailu lil mukadzibina ala bifadlihim. Man ahabbahum ahabbah Allah, wa man abghadahum abghada Allah." Diartikan mereka adalah diciptakan daripada darahku. Khaliqa min tinati, diambil daripada tanahku. Fawailu lil mukadzibina ala bifadlihim, celakalah bagi mereka yang mendustakan kemuliaannya. Man ahabbahum ahabbah Allah, barang siapa yang mencintainya, Allah pun akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahu Allah, barang siapa yang membencinya, Allah pun akan membencinya. Dalam hadis yang lain pun Nabi mengata, man wa man mata bughdu ali man mata hubbu ali Muhammadin famata syahidan. Barang siapa yang mati di dalam keadaan mencintai keluarganya Nabi, famata syahidan, maka akan mati dalam keadaan syahid. Waman mata bughdu ali Muhammadin famata kafiran walau kana al-abid. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarganya Nabi, famata kafiran, maka dia akan mati dalam keadaan kafir walau kana al-abid, sekalipun dia beribadah sampai kakinya patah, saudara. Na'udzubillahi min. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala, la as'alukum alaihi al-ajra illa al-mawaddata fil qurba. Ketika ayat ini turun, saudara, wahai Muhammad, katakan kepada para umatmu, engkau tidak meminta balasan apapun kecuali berlaku baik kepada keluarga. Ayat ini turun, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, keluarga siapa yang wajib kami berlaku baik? Keluarga kami kah atau keluargamu? Maka dijawab oleh Rasulullah, ahlul baiti, keluargaku. Penjelasan ini ada di dalam kitab Ihya'ul Mayyit, karangan daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab ini menjelaskan, saudara,
Ketika para sahabat tahu yang diwajibkan berlaku baik ada keluarganya Rasul, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man garabtuka alladina wajabat alaina mawaddatahum. Wahai Rasul, siapa keluargamu yang kami diperlakukan wajib untuk berlakukan baik kepada mereka? Maka Rasulullah menjawab, ana Aliun wa Fatimatun wal Hasan wal Husain wa waladahumma. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, begitu pula daripada Sayyidina Fatimah. Diwajibkan kita berlaku baik kepada keluarga-keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini hadisnya sudah ada, dalil Qurannya sudah ada, tapi kita punya imam dibenci, dicaci. Kenapa beliau dibenci? Kenapa beliau dicaci? Kadang saya suka heran, saudara, suka bingung. Apa salah Habib Rizik? Apa Habib Rizik pernah tuh korupsi uang negara? Apa Habib Rizik pernah tuh ngejual pulau negara kayak Megawati? Pernah apa enggak? Apa Habib Rizik pernah tuh ngerugiin uang negara? Pernah apa enggak? Apa salah Habib Rizik sampai harus dibenci begini? Apa salah beliau sampai harus dipenjara? Saya kasih tahu kepada kalian, salah beliau cuma satu. Salah beliau cuma satu. Apa salah beliau? Beliau terlalu berani. Beliau tidak pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf, melawan daripada kemungkaran, walaupun dirinya menjadi ancaman, saudara. Itu salah beliau, saudara. Itu salah beliau sehingga beliau dibenci. Itu salah beliau sehingga beliau harus dicaci. Itu salah beliau sehingga beliau harus dipenjara. Beliau dipenjara hanya karena melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Sedangkan di sini kita bersama-sama berkumpul di tengah-tengah pandemi, betul? Betul. Sekarang ada pandemi, betul. Kita berkumpul, Pak, nih kami Pak berkumpul nih. Kami berkumpul di sini Pak. Tangkap kami. Gak usah tangkap panitia. Panitia ngundang saya, jamaah rame. Jadi saya salahnya. Tangkap saya, bebaskan Habib Rizik, saudara. Takbir. Jadi hukum tuh harus adil, betul. Hukum tuh harus adil, jangan cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang di atasnya Cina semua, saudara. Jadi kalau sama Cina kayak suka heran saya. Kalau sama Cina mah sungkemnya minta ampun, saudara. Kalau sama Cina takutnya minta ampun. Kenapa sih, ada apa dengan Cina? Dilihat-lihat ternyata ini balas dendam, saudara. Ini balas dendam. Ingat dulu ada sebuah kejadian, sampai ada yang namanya lubang buaya di Jakarta. Para jenderal dibantai, dibunuh. Siapa yang membantai para jenderal? Siapa yang bantai para jenderal? Siapa yang bantai para jenderal? Ada pondok pesantren dibakar, pondok pesantren itu. Kiainya dibunuh, santrinya dibunuh, santriwati diperkosa, dibunuh. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? 98 PKI dibantai habis-habisan sama umat Islam, betul. 98 PKI dibantai habis-habisan sama umat Islam, betul. Maka sekarang mereka ingin balas dendam dengan memenjarakan para ulama. Sekarang yang menjarakan para ulama kita, yang mengintimidasi para ulama kita, yang menghina syariat kita, PKI atau bukan? PKI atau bukan? PKI atau bukan? Saya mau tanya, kalau PKI ini jahat apa baik? Jahat apa baik? PKI mau bangkit, kira-kira dia mata lawan? Dia mata lawan? Betul. Kalau lawan PKI berarti bakar. Angkat suaranya. Bakar. Bakar PKI. Takbir. PKI bakar apa jangan? PKI logonya Palu sama Arif, betul. Sekarang berubah logonya. Logonya adalah Dua Banteng, saudara. Logonya apa? Orang kompak, logonya apa? Ban apa yang suka korupsi? Ban apa yang suka korupsi? Ban apa yang suka jual aset negara? Ban apa yang suka menjarakan ulama? Banteng baik apa jahat? Baik apa jahat? Baik apa jahat? Betul. Berarti bakar PDI. Lebih semangat. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara,
Kemarin ada yang ngomong, Habib nggak takut sih. Habib kok berani sih, kan udah banyak yang di penjara, Beb. Kan sudah makanya emang ditangkap. Alhamdulillah kemarin tanggal 1 Oktober kita menang sidang. Walaupun tanggal 25 Juli kita kena kasus protokol kesehatan juga. 1 Oktober kita menang sidang, saudara. Oh, aing mah menang wae atau alhamdulillah ya. Oh, belum listrik atau ya mah. Tanya Habib Reza, pejuang nih bos. Tepuk tangan dulu dong. Iya kedua Habib Bahar bebas, saudara. Alhamdulillah. Bunga aing beliau bebas, sumpah bunga aing malah. Bunga aing sumpah. Jadi lamun Habib Bahar bebas, aing bisa istirahat heula ya. Istirahat heula gitu setahun istirahat. Betul. Akhirnya kalau misalkan Habibnya aja pejuang, berarti santri-santri Ciamis adalah santri Ciamis pejuang atau bukan? Santri Ciamis pejuang apa pecundang? Santri Ciamis pejuang apa pecundang? Santri Ciamis nih bos. Tepuk tangan dulu bang. Santri Ciamis. Santri Ciamis sekali kicap langsung resep, saudara. Betul. Saya tanya santri-santri Ciamis, siap berjuang dengan para ulama, siap berjuang dengan para habaib. Betul. Hari-hari esok milik kita terciptanya, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru. Marilah kawan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Mari kita nyanyikan lagu di bawah rezim PDI, bersusuri garis berjuta kali, aksi dagiku satu langkah berjuta kali, aksi dagiku satu langkah. Hari-hari esok milik kita terciptanya, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru. Marilah kawan, mari kita kabarkan, kita tergenggam arah bangsa. Mari kita nyanyikan lagu tentang kebebasan di kawal rezim PDI, tersusuri garis berjuta kali, bagiku satu langkah, angka suara berjuta kali, bagiku takbir. Kira-kira siap bela agama, siap bela Indonesia. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut apa enggak nih? Lanjut apa enggak? Jangan marah. Ayo. Dua nggak saja main ceramah ya. Setengah hiji lanjut mual. Setengah hiji lanjut mual. Ayo kita percaya pejuang nih bos. Kita nanti pejuang lanjut dong. Kita percaya ayo sumpah ayo nama. Dia cuma cinta ke habaib, cinta ke ulama. Lamun aing di penjara boro-boro aing ngalih bener sih ya. Eueuh sia mah. Cenah. Saya cinta sama Habib Rizik, saya cinta sama Habib Bahar. Mana lu kemarin waktu aksi lu nggak ngelihat gue muka-muka lu? Nggak ngelihat gue muka-muka lu? Oh main belakang layar. Lupa kan orang Ciamis bisa membunuh tanpa menyentuh. Betul, betul.
Lagi ada sebuah lagu, bebaskan Habib Rizik, bebaskan Pak Jokowi, Pak Jokowi, jangan tangkap Habib Rizik, bebaskan, bebaskan Pak Jokowi, Pak Jokowi, jangan tangkap, angkat suaranya, bebaskan Habib Rizik, bebaskan Habib Rizik, Pak Jokowi, Pak Jokowi, jangan tangkap Habib Rizik. Sallu ala Nabi Muhammad. Zaman presiden ayah nama penjara-penjaraan ulama, betul. Kalau zaman SBY ulama ada penjara. Bebas kita menyampaikan aspirasi, betul. Hak asasi manusia, betul. Tapi ayah nama lamun orang kritik pemerintah bingung, gak kunaon ujung-ujungnya penjara. Saya heran kadang. Sekarang udah 2 periode, betul. Jadi kalau kayak begini nih, tahu nggak kalian kenapa Habib Rizik di penjara? Salah satunya takut beliau tuh, saudara. Ini kita punya negara ini takut kalau Habib Rizik ada di luar, saudara. Kenapa? Soalnya mau 3 periode, saudara. 2 periode nggak kenyang, pengen 3 periode. Kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Mending siapa mending maruk, maruk kayak mah. Itu cukup 2 hayang 3 mah. Kacau tidak? Kacau tidak? Berarti kalau misalkan Habib Rizik bebas, saudara, ada yang panik, ada yang panik, ada yang panik, takut diganti, panik, ada yang panik, ganti, panik, ada yang panik, takut diganti, kalau diganti beak manehna. Tapi saya mau tanya, saudara, Tasikmalaya 96 jadi Tasik berdarah, betul. Ayah sarapan bendo, betul. Karena ada kiai di penjara, betul. Jadi habaib di penjara, kira-kira saya mau tanya sampai nanti kita lihat. Kalau misalkan kita punya imam terus beliau itu di penjara tanpa ada sebuah kepastian, tanpa ada sebuah sidang kepastian, bahkan tidak dibebaskan, saya mau tanya kira-kira siap revolusi? Kurang kompak, siap revolusi? Siap revolusi? Siap turunkan Jokowi? Betul! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kemarin Tasik berdarah, kita jadikan Jawa Barat berdarah, betul. Kita jadikan Jawa Barat berdarah, betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita lanjut dengan qasidah, setuju? Oke, dilanjut. Kedeng santai heula santai. Oke, dilanjut. Aing leusuh ieu teh leusuh aing. Qasidahan heula, setuju? Setuju. Saya minta kemarin di IC santri nu mawa handphone, ayeuna sia mawa handphone kabeh mawa. Hirupkeun flash-nya, hirupkeun belitna. Hirupkeun di ujung ka ujung. Hidupkan belitna. Hidupin belitnya, semuanya hidupin. Allah sendal hurungkan dah keluar tuh. Hidupin semua flashnya, hidupin dari ujung semua, hidupin lampu panggung matiin. Kita baca qasidah bersama-sama, setuju? Setuju? Ini pada mana tuh? Serap daing doang. Hidupin dulu semuanya, hidupin semuanya. Kita qasidah. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Masya Allah, la ilaha illallah. Salli ala Muhammad, Sayyidina Muhammad. Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.
Masya Allah. La ilaha Masya Allah. La ilaha Allahumma salli ala Muhammad alaihi sayyidina Muhammad wa ala Ciamis kota indah satu kabar bagai bunga di malam taman selalu disinggahi wisatawan sungguh perhatian di sini dan di kota kesayangan di sini dan di kota kesayangan. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. La ilallah, Allah. Wa ala sayyidina Allah. Wa ala sekarang sudah tidak aman. Barang di pinggir jalan paling kopi kadang lapar karena tak jajan. Sekarang duduk para ulama salawatan Nabi Muhammad yang mulia. Sekarang duduk para ulama salawatan Nabi Muhammad yang mulia. Masya Allah. Masya Allah. La ilaha Allah. Wa ala Allah. Wa ala Ciamis kota indah sejuk nyaman bagai selalu disinggahi wisatawan sungguh perhatian di sini dan di kota kesayangan di sini dan aku di kota kesayangan. Masya Allah. La ilaha Masya Allah. La ilaha Allahumma wa ala sayyidina Allah wa ala sallu ala Nabi Muhammad. Ini satu huruf gede lampu nu bahaya ke katuker deh mana nu raja mana awewe ieu itu terus hurung lampu ieu pun saya nu mojok di wae gitu hurung gede salawatan nikmat tidak lanjut menyiksa aing gini ya aing melenya heunya pejuang si pejuang capek mah capek atuh pejuang na aing mah teh sieun lamun capek mah kumaha atuh ieu sebenarnya aing melenya hokasianya aing nanya lanjut teh ye eta teh sebenarnya kode euy
Kode aing teh arek gesan gitu. Coba atau ngomong udah Bib, kasihan kamu capek. Memang pamajikan orang doang mengertikan aing we. Eta teh aing kode coba atuh jamaah teh umat teh kode peka atuh ka aing deui. Siapa saro nyiksa aing atuh kieu. Lamun si arek nyiksa aing tong ayeuna cekek we tuh aing ti orok ka tengah. Selesai aing capek-capek ya. Lanjut apa enggak? Tetap ya saya nyiksa aing ya. Pokok aing tantangan lah sianya. Tadi kita konsider dulu, setuju? Kita baca, ya tadi perasaan terang deh, kemana semua ini? Pahanya lampunya, lihat pestanya. Orang pasti ada ya pokoknya mah. Kau yang doakan sih boga HP ya. Tapi kemarin sianya. Ada ini tadi di panitia, Fit karunya ayah santri lengit HP-nya tilu di dia. Saha eta santri saha eta nu leungit HP. Oh, siapa ngaku-ngaku ya. Bener ya. Leungit HP ke aing mere HP aya HP-na deui. Kita baca salawat dulu, setuju? Baca salawat asyril 3 kali dan juga salawat nariyah 3 kali. Kita baca salawat asyril 3 kali dengan niat, dengan tujuan dan dengan maksud. Ini mudah-mudahan para habaib kita yang sekarang diintimidasi, mudah-mudahan selalu senantiasa Allah jaga beliau-beliau semuanya. Alhamdulillah Habib Bahar sebentar lagi bebas. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita berkumpul sama Habib Bahar. Amin ya Rabbal. Tinggal Habib Rizik sama Habib Hanif. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan juga daripada Munarman, mudah-mudahan beliau semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan secepatnya dan berkumpul bersama kita. Amin ya Rabbal. Dan kita niatin baca salawat nariyah, mudah-mudahan kita yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Naon eta terbang-terbang eta naon eta? Aya di Ciamis kos kitu aya. Sudah di Ciamis teubeng ya. Oh, tah Ciamis ditepuk tangan heula atuh. Nah, itu siapa naon eta? Trone eta ngaranna. Oh, di sana trone eta. Kita baca salawat nariyah 3 kali. Kita yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani rohani kita. Kita minta mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Sebelum kita baca salawat, ada informasi kalau orang Ciamis yang hadir kemarin di IC insya Allah pada tahu semuanya. Apa informasinya? Coba untuk lebih menjelaskan kembali. Informasi yang pertama, ini alhamdulillah Al-Fakir saya minta doa dari para jamaah. Kita punya pondok pesantren di Bogor, Rifatul Mustafa hanya untuk khusus laki-laki dan belum menerima santri lebih dari 50 karena keadaan kapasitas tempatnya yang belum memadai. Dan sekarang alhamdulillah Al-Fakir dihibahkan tanah di Tasikmalaya, Manon Jaya, Desa Gunung Tanjung, deket Mamaniis ke sono dikit arah ke sono. Hatodu ngoping ke orang di ditunya. Tapi janjian heula lamun aing eueuh di Gunung Tanjung saya tong datang. Arek saha atuh euy. Doain kita lagi membangun Maswaja, Markas Syariah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula kita akan membangun cabang pondok pesantren kita yaitu Ribatul Mustafa untuk putri dan juga untuk putra. Batas dari maksimum minimal daripada tamat SD sampai setua-tua nak rekolot mondok hayu sarua wae. Untuk yatim dan piatu itu gratis selama masa pendidikan, jadi tidak ada dipungut biaya sedikit pun. Yang penting datang aja ke pondok nanti. Kalau untuk yang di Tasikmalaya ini insya Allah saya maksimalkan dan usahakan karena kita akan membangun dengan betul-betul spektakuler. Jadi kita membangun daripada pondok pesantren Salafiyah. Salafiyah berbasis daripada bahasa Arab, Lughatul Arabiyah, dan juga daripada berbasis daripada sirah nabawiyah dan juga fiqhiyah. Jadi kita berbasis pondoknya Salafiyah tapi tidak meninggalkan daripada semi modernnya. Jadi ada juga kalau kita dulu di pondok Dalwa waktu di Darul Lughah Dakwah, aing boga pondok di Dalwa ya, aing ke pondok di Dalwa. Onggal minggu aing pondok ningalikeun wae bioskop aing. Di Dalwa aya bioskop mah siarnya. Gratis asupna. Ngan keluar ti bioskop kudu hafal 30 kosakata bahasa Arab.
Jadi kayak orang itu oke sarwa. Doakan mudah-mudahan pembangunan ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang kedua, di sini ada air heksagonal, oksigen, CO2, pH di angka 8,5. Air zikir yang dibacakan itu surah Yasin dan juga tahlil. Air ratib yang dibacakan itu ratibul haddad, ratibul attas, ratibul ikrus. Air maulid Yasin Tudurar dia ulang ya tibai barzadi syariful anan dan juga maulid adab yang dibacakan. Air hizib adalah hizbus sakran, hizbul bahar, hizbul nasar, urid Imam Nawawi yang dibacakan pada air ini. Manfaat dan fadilahnya saya nggak mau ngomong panjang lebar, insya Allah menjadi sebuah manfaat buat kalian semuanya. Intinya biar kalian merasakan manfaatnya. Cuman saya ingin ngasih tahu, ini setiap orang minum kadang ada rasa yang berbeda. Rasanya kayak air sumur, itu bukan berarti saya buat dari air sumur, bukan. Kalau yang minum rasanya hambar berarti orangnya lagi dalam keadaan drop, lagi benar-benar dalam keadaan letih. Kalau yang minum rasanya asam, bukan asam keset lah, itu berarti menandakan yang minum asam lambung, ini bermasalah. Kalau yang minum rasanya manis berarti kadar gula dalam tubuhnya bermasalah. Yang minum nih perempuan minum rasanya pahit berarti sering dipahiti sama laki-laki. Korban PHP siapa? Ayo memang gitu ya. Siapa bobohan weh? Bobogohannya 5 tahun. Ini bobogohan 5 tahun dicokot ku batu langsung dikawinkan. Sarua kene siapa dengan kredit motor ngesna dicokot kulisin. Siapa bobogohan 5 tahun itu kredit apa naon udah. Tapi kalau yang minum rasanya pahit itu berarti menandakan asam uratnya bermasalah. Per botolnya kami jual dengan harga Rp10.000. Ayo tukang cair, ngadengi. Lu bener eta, Habib ngajual cair ceban lu bener eta. Banyak cair ceban aing ngajual cair goceng ieu. Oh iya mah kamari aya film tukang bubur naik haji can anggeus. Ieu aya teh tukang cair naik haji deui. Saya mah mau jujur-jujuran aja biar tidak ada dusta di antara kita. Per botolnya modalnya itu saya mah jujur 7.850 perak. Untungnya udah termasuk daripada kalian bersodako untuk kami pembangunan yang ada di Tasikmalaya. Jadi kalian membeli sudah termasuk daripada bersodako. Kok bisa mahal 7.800 biar modalnya? Maaf saya lupa menjelaskan, ada juga daripada campuran. Per botolnya itu 5 mili campuran daripada air zam-zam yang kami memang campur, dan itulah modalnya besar di sana. Jadi foto lu bagi para jamaah yang mau membeli silahkan. Dan juga ini ada produk kami yang mana kemarin kami punya sepupu baru pulang dari Tarim Yaman Hadramut, baru pulang ke Indonesia. Saya nitip parfum dari sana 1.800 liter dibawa ke sini, dibuatlah kami produk terbaru yaitu Shihab Parfum. Ini botolnya kayak begini. Lu kalau ngebuka botol gua ngasih tahu jangan diputer tapi dicabut. Nah kemarin diputer-puter banyak yang tumpah akhirnya. Kan sayang. Nah kasihan atau ya kamu. Per botolnya isi 30 mili, wangi buat laki-laki perempuan ada, boleh dicoba dulu, cium wanginya boleh, nanti foto dulu. 30 mili bisa dipakai sholat karena tidak memakai alkohol. Per botolnya kami menjual dengan harga Rp50.000. Jadi foto dulu bagi para jemaah. Wah. Aing jamin istilah ningali ieu cium 50.000 maka murahan eta. Tingali udah cium nya. Ntar kita baca sholawat, baca qasidah, foto dulu bagi para jamaah. Ada panitia yang bantu mengelilingkan, nanti ada panitia yang bantu menyebarkan. Jadi jamaah duduk rapi aja di tempat. Kita baca sholawat sama-sama. Nanti ada yang membeli, foto dulu silahkan. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ashghili Allahumma salli
Yang